Nah, dalam tidurnya itu, gak lama Galuh ini tidur, tiba-tiba dia itu mencium bau wangi minyak serimpi. Nah, minyak serimpi itu yang biasa dipakai orang-orang mati. Ternyata setiap kali Puji ini tidur, dalam mimpinya itu dia selalu ketemu sosok perempuan. Nah, perempuan ini datang dengan kereta kencana. Ketika perempuan ini datang, si perempuan ini selalu bilang ke si Puji, "Kowe maring ini melu aku yo." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Galuh dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Galuh. Dia ini laki-laki, usianya saat ini sekitar 35 tahun, dan asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Nah, cerita ini sebenarnya kejadiannya di sekitaran tahun 2017. Jadi kita mundur dulu pada waktu itu di sekitaran tahun 2010. Begitu Galuh lulus SMA, dia ini langsung memutuskan untuk cari kerjaan di Surabaya. Nah, kebetulan di Surabaya itu ada Pak D-nya Galuh yang sudah lama tinggal di sana. Jadi begitu sampai di sana, sekitar 7 hari, si Galuh ini tinggal di rumah Pak D-nya. Nah, barulah di hari ke-7 itu, dia ini ada panggilan kerjaan. Jadi ada satu pabrik di Surabaya ini yang buka lowongan. Kebetulan jauh-jauh hari sebelumnya, Galuh ini sudah ngelamar kerjaan di pabrik itu. Nah, pada waktu itu ketika ada panggilan, dia pun langsung datang ke sana. Dan gak lama setelah itu, si Galuh ini langsung bekerja di pabrik itu. Nah, setelah 2 bulan kerja di sana, Galuh pun memutuskan untuk ngontrak di satu tempat supaya nggak merepotkan Pak D-nya. Dan singkat cerita, selama Galuh ini tinggal di Surabaya dan kerja di sana, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, dia sudah pernah menjalin dengan 2 orang perempuan. Jadi ada prinsip sendiri dari Galuh, ketika dia menjalin hubungan dengan perempuan, dia ini akan serius. Si Galuh ini hanya mau pacaran untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi dia nggak mau pacaran yang hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan banyak uang. Jadi selama dalam kurun waktu 5 tahun itu, selama Galuh menjalin hubungan dengan 2 orang perempuan, ini hubungannya selalu gagal. Nah, ada hobi tersendiri dari Galuh itu. Hobinya ini selalu senang naik gunung. Dari zaman SMA, dia senang naik gunung. Dan begitu tinggal di Surabaya, ada teman-teman yang kerjanya juga satu pabrik dengan Galuh ini juga suka naik gunung. Jadi dari situ begitu ada libur, mereka itu selalu naik gunung, meskipun dalam waktu yang nggak terlalu lama. Nah, singkat cerita, di sekitaran tahun 2017, Galuh ini dapat kabar dari teman-temannya yang ada di Mojokerto, bahwa mereka mau bikin acara reuni SMA. Nah, kebetulan waktu yang diselenggarakan reuni ini pas dengan hari liburnya Galuh. Jadi dia pun langsung berangkat menuju ke Mojokerto
Di satu tempat itu ada kafe yang nggak terlalu besar. Disitulah digelar reuni SMA-nya Galuh. Begitu datang di sana, dia ngobrol dengan teman-temannya seperti biasa. Sampai di tengah-tengah acara itu, si Galuh ini ngelihat ada satu cewek yang menurut Galuh waktu itu, cewek ini cantik. Nah, yang jadi pertanyaan Galuh, ini cewek siapa kok selama SMA nggak pernah lihat? Nah, karena penasaran dia tanya ke temennya, itu siapa yang pakai baju merah itu? Karena waktu itu si cewek ini pakai baju merah. Nah, teman-temannya bilang, itu kan si Puji. Nah, Galuh waktu itu masih belum ingat Puji siapa. Nah, ternyata ada yang menjelaskan, itu namanya Puji. Tapi dulu panggilannya itu si Ayu, karena namanya Puji Rahayu. Nah, barulah sedikit-sedikit Galuh ini agak ingat. Nah, ternyata Puji ini masuk di sekolah itu pada waktu kelas 3 SMA. Jadi dia cuma 1 tahun sekolah di sana. Nah, begitu Galuh ini ngeliat, kok ternyata si Puji ini cantik, nggak kayak zaman SMA dulu. Nah, barulah ada omongan dari teman-temannya. Cobalah kamu samperin, kamu ngobrol. Kan kamu dulu nggak terlalu akrab sama si Puji. Lah langsunglah si Galuh ini tertarik, dideketin lah si Puji. Di situ si Galuh kenalan lagi. Ternyata memang Puji ini juga nggak terlalu kenal dengan Galuh. Dari situ begitu mereka kenal, mereka pun ngobrol. Nah, singkat cerita, reuni ini pun usai. Galuh kembali ke Surabaya dan kerja seperti biasa. Sekitar 1 minggu berjalan, ada chat WA yang masuk. Ternyata waktu itu ada sahabatnya Galuh ini yang chat WA. Dia bilang ke Galuh, "Loh, ini teman-teman punya grup SMA. Kamu mau nggak tak masukin?" Nah, Galuh pun nggak keberatan. Ya sudah, masukin aja. Begitu Galuh masuk, chat di WA ini rame banget. Karena di situ banyak teman-teman lama yang nggak pernah ketemu. Jadi seperti layaknya grup di WA, apalagi ini adalah teman-teman lama atau teman SMA. Di situ banyak sekali obrolan. Nah, sampai-sampai sekitar 3 hari kemudian, obrolan ini semakin menumpuk. Bahkan Galuh itu nggak sempat membaca chat itu satu persatu. Nah, pada saat itu, ketika Galuh ini pulang dari kerja, dia rebahan di kasur, tiba-tiba ada yang chat secara pribadi di HP-nya Galuh. Nah, ternyata yang chat pribadi ini sahabatnya Galuh lagi. Dia bilang, "Loh, kamu coba cek di grup WA. Itu kamu lagi dibahas sama teman-teman." Nah, karena Galuh penasaran, dicek lah. Ternyata di grup itu lagi membahas antara Galuh dan Puji. Jadi banyak teman-teman itu yang coba untuk mak-comblangin antara Galuh dan Puji. Nah, disitulah Galuh itu merasa malu. Karena Galuh sendiri baru pertama kali ketemu dengan Puji dan baru ngobrol itu pun nggak lama. Jadi ketika di grup itu membicarakan Galuh dan Puji, apalagi teman-temannya ini kayak seolah-olah mak comblangin antara Galuh dan Puji, Galuh itu langsung nggak bisa bersikap apa-apa. Nah, akhirnya 2 jam kemudian ada chat masuk ke HP-nya Galuh dan ternyata yang chat itu adalah si Puji. Puji awalnya bilang ke Galuh kalau dia minta maaf karena teman-teman yang seperti itu. Nah, Galuh sendiri juga nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia cuma bisa ngomong ke Puji, ya sudahlah, wong namanya anak-anak kan. Nah, ternyata dari obrolan chat itu mereka semakin dekat. Nah, singkat cerita 1 minggu kemudian Puji ini ngajak Galuh ketemuan. Puji nggak tahu bahwa Galuh ini kerjanya di Surabaya, jadi dia jelaskan ke Puji kalau posisinya waktu itu ada di Surabaya. Tapi si Galuh ini menjelaskan ke Puji, nantilah kalau ada waktu libur, aku tak main ke sana. Aku pulang ke Mojokerto, kita jalan bareng. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu itu pun datang. Pas waktu itu Galuh ini libur kerja. Dia langsung datang ke Mojokerto dan dihubungilah si Puji ini, dan mereka pun bisa keluar bareng. Nah, ternyata setelah pertemuan itu, Galuh dan Puji ini semakin sering ketemu. Jadi pertemuan mereka semakin intens. Setiap kali ada libur kerja, Galuh langsung menuju ke rumahnya Puji. Nah, dari pertemuan itu, Galuh jadi tahu bahwa ternyata Puji ini kerja di sebuah toko perhiasan di sana. Nah, dari situ juga si Galuh ini juga tahu bahwa ternyata orang tua Puji ini sudah lama bercerai. Dan orang tuanya Puji ini ternyata sudah punya keluarga masing-masing. Nah, setelah pertemuan itu, akhirnya si Galuh ini punya rencana untuk ngajak Puji itu jalan-jalan ke gunung. Karena
Galuh seperti biasa ketika dia kenal dengan perempuan, dia selalu ngajak si ceweknya ini naik gunung. Dan waktu Galuh ini menawarkan hal itu ke Puji, awalnya Puji ini nggak mau. Karena sebelum-sebelumnya Puji ini nggak pernah sama sekali naik gunung. Tapi karena Galuh itu terus mendesak, dan Galuh menceritakan bahwa di sana itu kondisinya enak, sejuk, dan kita bisa refreshing di sana, akhirnya Puji pun mau. Nah, waktu yang disepakati tiba, karena hari itu hari biasa, Puji ini bisa libur di hari biasa antara Kamis dan Jumat. Galuh akhirnya izin ke bosnya untuk minta libur di hari Kamis dan Jumat. Nah, mereka pun berangkat. Jadi gunung yang dituju ini adalah Gunung Arjuno via Purwosari yang ada di Kecamatan Purwosari itu. Nah, berangkatlah mereka ini naik motor. Ketika sampai di sana itu sekitar jam 5 sore. Nah, setelah Galuh ini memarkirkan motornya, dia pun registrasi. Setelah itu, dia pun jalan. Nah, karena si Puji ini baru pertama kali naik gunung, dia nggak tahu menau bahwa gunung ini seperti ini. Yang ada di bayangan Puji waktu itu, di gunung itu banyak orang jualan makanan atau banyak kios-kios seperti layaknya tempat wisata. Tapi ternyata begitu pertama kali masuk gerbang, Puji itu kaget. Apalagi suasana waktu itu sudah mulai gelap. Nah, awalnya Puji itu diam. Menurut Galuh waktu itu si Puji ini diam terus. Sampai perjalanan menuju ke pos 1, Puji itu diam. Nah, dari pos 1 inilah sekitar jam setengah 8 malam, si Galuh tanya, "Kamu kenapa Ji kok diam terus? Dari awal pertama kali datang sampai sini kok diam?" Nah, disitulah Puji mengungkapkan bahwa dia itu yang ada di pikiran Puji, banyak sekali orang-orang yang jualan makanan di gunung. Ternyata nggak ada sama sekali. Dan suasananya itu gelap. Bahkan Puji itu sempat kaget. Kok nggak ada lampu sama sekali? Bahkan mereka cuma berbekal senter dan juga headlamp. Nah, di pos 1 inilah Galuh coba menjelaskan pelan-pelan. Ya memang begini nih kalau naik gunung. Nggak ada lampu. Nah, selain itu juga nggak ada orang jualan makanan. Mungkin nanti di pos 2 ada warung. Tapi itu pun belum tentu buka. Jadi diberi penjelasan dulu oleh Galuh supaya si Puji ini nggak kaget lagi. Nah, malam itu mereka pun memutuskan untuk tidur. Awalnya Galuh ini nggak membuka tenda, karena di pondokan di pos 1 itu masih ada space untuk tidur. Galuh pun ngajak Puji tidur di sana. Nah, malam itu ketika mereka tidur di pos 1, nggak ada gangguan apapun sampai pagi hari. Begitu pagi hari, si Galuh ini sempat masak beberapa mie instan dan juga dibuatkan teh untuk si Puji. Setelah mereka makan dan minum teh, barulah mereka jalan lagi. Karena waktu itu sudah siang, sekitar jam setengah 11 siang. Jadi Galuh sempat bilang ke Puji, "Nanti ini kalau memang kita di jalan kemalaman, kita ngecamp lagi ya." Nah, si Puji itu karena sudah ngelihat situasi yang sebelumnya, malam itu di pos 1, Puji bilang, "Kalau memang terlalu malam, turun aja lah kita pulang." Nah, karena nggak mau si Puji ini takut, akhirnya Galuh mengiyakan, "Ya sudahlah, kalau gitu, kalau memang nanti ini terlalu malam, kita pulang aja, kita balik." Nah, nggak lama setelah itu, nggak sampai 1 jam, sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 itu kebetulan warungnya ini buka. Jadi karena dari kemarin si Puji ini nanyain warung, akhirnya Galuh pun mempersilahkan si Puji untuk duduk-duduk di warung. Jadi Puji langsung ngambil kue yang dijajakan di sana, dia sempat minum teh juga. Setelah itu sekitar setengah jam berjalan, Galuh ini ngajak jalan lagi. Tapi si Puji waktu itu masih minta waktu sebentar, karena tehnya belum habis. Akhirnya nunggulah lagi. Dan nggak sampai setengah jam, si Puji ini izin untuk ke toilet. Jadi diantarkan oleh si Galuh menuju ke belakang. Begitu dia ada di toilet, Galuh ini nunggu. Nah, waktu itu Galuh nggak tahu si Puji ini mau buang air kecil atau buang air besar. Tapi belum sampai 2 menit, ternyata Puji ini sudah keluar. Lah, tanyalah Galuh, "Loh, kok sudah selesai?" Si Puji ini diem, cuma senyum. Akhirnya mereka pun kembali ke warung. Setelah barang-barang dikemasi, mereka jalan lagi. Nah, awalnya, menurut pengakuan Galuh itu, dari awal berjalan menuju ke pos 1 sebelum-sebelumnya itu, si Puji ini selalu jalan di depan. Tapi waktu itu, ketika sampai di pos 2, melanjutkan perjalanan, Galuh ini mengaku bahwa Puji itu selalu jalan di belakang. Jadi dia kayak
malas-malasan untuk jalan. Nah, begitu dalam perjalanan, Galuh ini sebenarnya sudah khawatir. Waktu itu Galuh ini sempat memutuskan untuk, ya sudahlah, nggak usah lanjut naik. Tapi karena si Puji ditanya, gimana Ji, kita lanjut naik, apa kita turun aja? Kok kayaknya kamu udah males-malesan. Ternyata Puji ini bilang, nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjutlah mereka. Sampai sekitar jam 4 sore, mereka sampai di satu bangunan yang biasa teman-teman ketika naik di jalur Arjuna via Purwosari ini pasti ketemu dengan bangunan ini. Di situ, Galuh ini sudah mulai ada perasaan nggak enak. Karena sampai di situ, suasana ini sudah gelap banget, padahal masih jam 4 sore. Jadi Galuh ini sempat bilang ke Puji, ayo kita naik ke pos 4, kita bermalam semalam di sana, nanti besok pagi kita langsung turun. Nah, awalnya Galuh ini punya pemikiran seperti itu, karena menurut Galuh, sampai di pos 4 belum terlalu malam. Nah, jalanlah mereka lebih cepat, ternyata sampai di pos 4 itu sekitar jam setengah 6. Dan kondisinya ini sudah mulai gelap, kabut itu sudah tebal sekali, sudah turun di sana. Dan pada saat itu, ketika sampai di pos 4, Galuh ini nggak melihat sama sekali orang di sana. Tapi Galuh sempat melihat di satu bangunan, ada orang-orang yang tidur-tiduran di sana. Dan mungkin itu bukan pendaki. Nah, begitu sampai di pos 4, Galuh bilang ke Puji, kita bermalam di sini aja ya, kita nggak usah melanjutkan perjalanan, besok paginya kita turun. Nah, waktu itu Puji ini disuruh nunggu, Ji kamu nunggu di sini dulu ya, aku mau ambil air. Nah, si Puji ini diem, cuman menganggukkan kepala, dan waktu itu Galuh ini nggak sempat berpikir apapun. Jadi dia hanya melihat Puji ini mungkin kecapean. Jadi langsung Galuh itu ngambil botol air minum, dia menuju ke sumber air. Setelah ngambil air, begitu balik ke tempat duduknya, Galuh itu kaget karena di situ dia cuma ngelihat tasnya. Jadi tas Galuh itu awalnya memang disandarkan di satu bangunan, dan waktu itu tasnya Puji ada di sebelah tasnya Galuh. Jadi Puji waktu itu nggak pakai tas yang terlalu besar, dia cuma pakai tas daypack, dan waktu itu ditaruh persis di sebelah tasnya Galuh. Nah, begitu Galuh ini selesai ngambil air, dia tuh kaget. Karena waktu itu ternyata tas Galuh ini sendirian. Tas Puji ini nggak ada, dan Pujinya juga nggak ada. Nah, ditaruhlah air minum itu, dicari di sekitar situ. Mungkin anak ini cari tempat untuk kencing. Dicari. Ternyata sampai sekitar setengah jam, dia nggak menemukan Puji. Disitulah Galuh mulai khawatir. Langsunglah dia bangunkan orang-orang yang ada di dalam pondokan itu, dibangunkan, mas, lihat perempuan nggak pakai sweater putih, pakai bawahan hitam, pakai depek kecil. Nah, karena mungkin orang-orang ini sudah dari tadi ada di dalam pondokan, jadi ya mereka nggak tahu mas, kami ini sampai datang aja juga nggak tahu. Nah, Galuh semakin bingung, ini cari di mana lagi. Jadi dia langsung memutuskan untuk naik ke atas. Di tengah kegelapan malam itu, dia naik ke atas. Mungkin waktu itu Galuh berpikir mungkin Puji ada di pos 5. Baru Galuh naik, nggak sampai setengah jam, ada senter kemerlapan dari atas. Begitu senter ini semakin mendekat, ternyata ada 3 orang pendaki. Lah langsunglah Galuh tanya, mas, saya ini nyari cewek saya. Masnya lihat nggak ada perempuan pakai baju putih, pakai sweater putih dan pakai bawahan hitam. Nah, 3 orang ini bilang, nggak ada mas. Di atas, di pos itu juga nggak ada cewek kok. Ada rombongan pendaki, cuman nggak ada yang cewek. Lah, Galuh semakin panik. Akhirnya dia balik lagi ke pos 4. Begitu sampai di sana, dicari lagi oleh Galuh. Jadi di pos 4 itu, Galuh ini nyari lagi. Di mana anak ini? Nah, karena di atas sudah nggak ada, langsunglah Galuh memutuskan untuk turun. Jadi nggak lama setelah 3 orang pendaki ini turun, Galuh pun ikut turun. Nah, dalam perjalanan itu, belum sampai di pos 2, dia ngeliat lagi ada rombongan yang jalan. Wah, ini ada pendaki lagi kebetulan. Ditunggulah. Ternyata ada 4 orang pendaki ini yang naik. Ditanyalah oleh Galuh, mas, ketemu satu cewek nggak mas? Pakai sweater putih dan pakai bawahan hitam. Lah barulah di situ 4 orang pendaki ini bilang, loh mas, ada cewek di pos 2. Dia duduk-duduk dari tadi, ditanya itu nggak jawab apapun. Dia cuma nangis. Loh, ciri-cirinya gimana mas? Ya sama kayak yang mas bilang, dia pakai sweater putih, pakai bawahan hitam. Tapi dia cuma nangis. Itu ada di pos 2 mas, coba sampein ke sana.
Lah Galuh pun langsung mempercepat langkahnya, sampai-sampai waktu itu Galuh ini belum mengucapkan terima kasih ke 4 orang pendaki itu. Dia langsung agak berlarian menuju ke pos 2 dan sekitar setengah jam kemudian Galuh pun sampai di pos 2. Di situ Galuh ini ngelihat Puji itu duduk sambil nunduk dan nangis dan ditemani oleh penjaga warung. Jadi suami istri yang penjaga warung itu nemenin si Puji. Begitu Galuh datang, langsunglah ditanya, "Loh Puji, kamu itu ngapain di sini? Kok kamu nangis di sini?" Dan sementara si Puji itu nggak jawab apapun. Barulah si bapak-bapak warung ini bilang, "Loh mas, masnya ini gimana? Wong mbaknya ini dari tadi di sini, masnya yang naik lebih dulu." Lah Galuh itu nggak percaya. "Loh gimana sih pak? Wong ini tadi cewek saya naik sama saya sampai di pos 4. Tadi di pos 4 itu cewekku ini tak suruh nunggu karena waktu itu aku ngambil air." Lah si bapak ini kayak agak jengkel. "Mas, mbaknya ini dari tadi, dari sampean di sini di pos 2 itu, mbaknya ini di sini nggak bergerak sama sekali. Ya cuma di sini, makanya begitu masnya itu pergi, mbaknya ini datang, saya yang nemenin sama istri saya." Jadi yang dipastikan oleh bapak-bapak warung ini, si Galuh itu jalan sendirian ke atas. Disitulah Galuh ini agak bingung. Karena Galuh itu ngerasa kalau Puji itu jalan dengan Galuh dari pos 2 menuju ke pos 4. Bahkan di pos 4 itu Galuh sempat nyuruh Puji ini nunggu di sana. Jadi dengan keterangan orang warung yang ada di pos 2 itu, Galuh ini agak bingung. Dari situ karena Galuh ini bingung, dia duduk sebentar. Barulah dia pesen teh. Setelah minum teh, dilihat Puji itu masih nangis, kayak agak marah ke Galuh. Nah Galuh ini juga nggak bisa ngapa-ngapain, dia tetap diam. Barulah dia mendekat ke bapak-bapak warung itu. Galuh tanya lagi, "Ini gimana sih pak ceritanya pak? Saya tadi kan datang ke warungnya bapak sekitar jam 11 siang. Nah waktu itu aku dan cewekku ini kan pesen teh ke bapak. Nah nggak lama setelah itu, cewekku ini minta diantar ke toilet. Lah saya antar pak. Setelah itu kami ini kemas-kemas dan jalan naik. Lah bapak-bapak ini menjelaskan ke Galuh, "Mas, yang saya lihat itu waktu sampean nganter ceweknya sampean ke toilet, nggak lama setelah itu sampean itu berkemas-kemas sendiri dan jalan sendirian ke atas. Nah sekitar 5 menit kemudian mbaknya ini datang ke warung nyari sampean. Loh saya dengan santainya bilang ya sampean sudah jalan ke atas. Mbaknya ini nggak mau nyusul, tapi mbaknya ini ngambek, dia nangis sendirian, seharian dia di sini." Lah dengan penjelasan bapak-bapak warung itu, akhirnya Galuh itu semakin pusing. Dia kayak nggak percaya dengan kejadian yang dialami waktu itu. Ya sudahlah, si Galuh ini nggak mau tahu ceritanya seperti apa, yang jelas Galuh salah. Di situ Galuh mengakui salah dan dia minta maaf ke Puji. Setelah Galuh ini minta maaf ke Puji, Puji ini masih diem. Akhirnya si bapak warung ini bilang, "Mas, sudah sampean istirahat di sana aja. Sampean ajak ke pondok mbaknya, kasihan. Dari tadi itu nungguin." Ya sudah pak, dibawalah Puji ini menuju ke pondokan dan mereka pun istirahat malam itu di sana. Nah setelah Puji ini pakai jaket dan pakai sleeping bag, Puji ini nggak lama setelah itu tertidur karena mungkin dia sudah capek. Nah akhirnya Galuh ini pun tidur. Nah nggak sampai setengah jam, Galuh itu ngerasa nggak nyaman. Jadi dia itu kayak pengen buka mata. Begitu Galuh buka mata, dilihat Puji ini sudah nggak ada. Tinggal sleeping bag dan jaketnya itu dilepas. Lah langsunglah Galuh itu kaget. Dia masih belum tahu ini kemana si Puji ini. Nah begitu Galuh keluar dari pondokan, warung bapak-bapak tadi ini sudah tutup. Dia noleh kanan kiri, senter dinyalakan, ternyata dia ngelihat Puji itu berdiri persis di samping pohon besar. Dan Puji ini ngambil ranting, kayak mukul-mukul ranting di pohon. Begitu terus, tak, tak, tak. Nah karena Galuh penasaran, "Puji kamu ngapain di situ? Ayo masuk." Puji ini terus mukul-mukul pohon dengan ranting itu, tak, tak. Kayak nggak mempedulikan kata-kata dari Galuh. Akhirnya Galuh pun mendekat, diajaklah Puji balik ke pondok. Begitu balik di sana, Galuh tanya lagi, "Kamu itu ngapain? Kok keluar malam-malam nggak pakai jaket, terus mukul-mukul, ngelakuin kayak gitu tuh ngapain?" Puji itu diam. Dan lirikan Puji waktu itu, ngelirik ke arah Galuh itu aneh. Dia tuh ngelirik kayak ngelirik tajam banget. Nah karena Galuh ini tetap berpikir positif, Galuh ini meminta Puji untuk tidur lagi. Akhirnya Puji pun mau, dia pakai jaket lagi, masuk sleeping bag, dan kembali tidur.
Nah, dalam tidurnya itu, nggak lama Galuh ini tidur, tiba-tiba dia itu mencium bau wangi minyak serimpi. Nah, minyak serimpi itu yang biasa dipakai orang-orang mati. Jadi saking menyengatnya aroma minyak serimpi itu, sampai-sampai Galuh itu terganggu. Jadi hidungnya itu bau banget. Dan dia pun buka mata. Ternyata waktu itu lagi-lagi Puji ini nggak ada lagi di sana. Sleeping bag dan jaket itu tertinggal. Nah, waktu itu Galuh ini ngerasa ini antara sadar dan nggak sadar. Tiba-tiba Galuh itu ngelihat Puji itu datang, masuk ke dalam pondokan, dan anehnya Puji itu pakai baju pengantin. Dia tuh cantik banget. Jadi sampai-sampai Galuh itu nggak sadar. Loh, ini Puji, tapi kok pakai baju pengantin? Dia masuk dan jalannya itu pelan. Galuh itu langsung tanya, "Loh, Ji, kamu kok jadi kayak gini?" Nah, si Puji itu diem. "Ji, ini kamu baju ini dapat dari mana? Kok tiba-tiba kamu ganti baju kayak gini?" Nah, waktu itulah Puji ini noleh ke arah Galuh dan sambil senyum. Itulah yang membuat Galuh ini langsung merinding. Karena benar-benar senyuman dan tatapannya Puji itu benar-benar bukan Puji. Tiba-tiba Puji ini nutup matanya Galuh. Begitu mata Galuh ini ditutup, ternyata Galuh itu bangun dari tidurnya. Begitu dilihat, ternyata Puji masih tidur di sana. Nah, hal itu belum diceritakan ke Puji, Galuh pun tidur lagi, berarti cuma mimpi. Galuh kembali tidur. Esok paginya, di pagi hari itu, dia langsung kemas-kemas dan langsung pulang. Nah, begitu dalam perjalanan, Galuh belum sempat cerita ke Puji. Tapi dalam perjalanan itu, si Puji ini aneh. Dia diam terus, diajak ngomong, "Ji, kita mau makan apa? Aku sudah lapar." Di tengah perjalanan itu, Puji ini nggak ngomong apapun. Sampai-sampai Galuh itu jengkel. Keesokan harinya, dia mulai kerja. Si Galuh kerja seperti biasa. Sore itu, begitu Galuh pulang menuju ke kos, sekitar jam 7 malam, ada telepon masuk di HP-nya. Dilihat ternyata nomor ini nggak dikenal. Diangkatlah oleh Galuh, ada suara bapak-bapak. "Mas, ini Mas Galuh ya?" "Iya, ini dengan siapa ya?" "Ini saya Pak Anwar, saya bapaknya Puji." Nah, kagetlah Galuh. "Loh, iya Pak, ada apa ya Pak?" "Kenapa Pak? Puji kenapa?" "Oh enggak Mas, ini saya telepon dari Jakarta. Saya kan tinggal di Jakarta. Saya ini dilapori sama omnya Puji. Dia katanya baru pulang sama sampean dari gunung. Kok sikapnya itu aneh. Bisa nggak Mas saya ketemuan? Saya ini nggak ada maksud apa-apa kok. Saya cuma pengen ngomong sama Mas Galuh." "Oh iya Pak, kapan Pak kira-kira?" Nah, si Pak Anwar ini dia bilang, 2 hari lagi saya ada tugas di Surabaya. Bisa nggak ketemuan?" "Oh bisa Pak." Nah, sekitar 2 hari kemudian, Galuh dan Pak Anwar ini ketemuan. Dari situlah pertama kalinya Galuh itu ngelihat wajah dari bapaknya Puji, Pak Anwar. Nah, awalnya mereka ngobrol. Nah, setelah cerita, hampir setengah jam kemudian, barulah Pak Anwar ini membuka obrolan. "Mas, ini sebenarnya saya mau ngomong soal Puji." Disinilah pertama kalinya Galuh tahu semua tentang Puji. Jadi Pak Anwar ini cerita, dulu begitu si Puji ini lulus SMA, dia itu sempat jalan dengan laki-laki. Dan nggak lama kemudian si Puji ini putus. Karena Puji nggak cocok dengan si laki-laki ini. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar 1 tahun kemudian, Puji ini kenal dengan satu cowok. Nah, dari sinilah mereka mulai akrab dan mulai dekat. Dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan setelah lamaran itu, saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba Puji itu memutuskan untuk nggak mau menikah dengan si laki-laki ini. Padahal waktu itu undangan sudah nyebar dan gedung ini sudah dibayar DP-nya. Pokoknya semua ini sudah siap lah Mas. Ternyata waktu itu Puji nggak mau dengan si laki-laki ini. Nah, setelah tak desek-desek, ternyata Puji ini ngaku kalau si laki-laki ini sudah kurang ajar sama si Puji. Dari situlah dia nggak mau lagi. Nah, si Puji ini terbuka semua ke saya. Bahwa ternyata Puji ini sempat diancam bahwa dia nggak bakal bisa nikah. Dia kayak ditutup oleh sesuatu. Dari cerita bapaknya Puji itu, Galuh sebenarnya awalnya nggak percaya. Dia nggak percaya dengan hal-hal semacam itu. Nah, di akhir obrolan itu, Pak Anwar ini, bapaknya Puji ini sempat bilang ke Galuh, "Mas, kalau memang jenengan ini serius sama anak saya, si Puji itu, minta tolong dalam waktu dekat, segera dilamar." Jadi bapaknya Puji ini
ngomong secara serius, kalau memang Galuh ini serius dengan Puji, harus segera diadakan lamaran. Dan dalam waktu dekat harus segera juga digelar pernikahan. Nah, itu pesan dari bapaknya si Puji. Setelah pertemuan itu, akhirnya Galuh pun coba ngobrol ke orang tuanya yang ada di Mojokerto. Ternyata orang tuanya juga menyambut. Nah, singkat cerita, digelarlah sebuah pernikahan ini. Pernikahan ini digelar secara sederhana. Dan setelah menikah, Puji tinggal di Surabaya bersama Galuh di satu kos-kosan itu. Disinilah Galuh mulai merasa banyak sekali keanehan-keanehan yang dialami. Nah, malam itu ketika Galuh ini baru pulang dari kerja, dia ngelihat Puji ini sudah tidur. Nah, Galuh pun ikut tidur. Nah, di tengah malam itu tiba-tiba Galuh ini ngelihat Puji itu tiba-tiba duduk. Dan begitu ngelihat Puji ini terbangun di tengah malam, Galuh pun otomatis tanya, "Kamu kenapa kok kebangun tengah malam? Nggak enak ya tidurnya?" Puji ini cuma geleng-geleng kepala. Nah, ternyata beberapa hari kemudian, di tengah malam, Puji ini juga kebangun. Dan otomatis Galuh pun juga kebangun karena mendengar ternyata Puji itu nangis. Ternyata setiap kali Puji ini tidur, dalam mimpinya itu dia selalu ketemu sosok perempuan. Nah, perempuan ini datang dengan kereta kencana. Ketika perempuan ini datang, si perempuan ini selalu bilang ke si Puji, "Kowe maring ini melu aku yo." Jadi gangguan-gangguan semacam itu, hal-hal yang aneh yang terjadi pada Puji ini sering terjadi. Sampai-sampai nggak terhitung. Nah, tapi ada satu kejadian yang benar-benar nggak bisa dilupakan oleh si Galuh. Jadi ceritanya malam itu ketika Galuh ini pulang kerja, seperti biasa layaknya suami istri, malam itu Galuh ini mau bersenggama dengan istrinya. Seperti biasa, lampu ini dimatikan. Jadi hanya ada cahaya remang-remang dari luar lorong kos itu. Nah, begitu mereka ini bersetubuh, seperti layaknya suami istri, waktu itu tiba-tiba Galuh ini ngelihat wajah istrinya itu tiba-tiba menjadi keriput, tua, dan matanya itu melotot ke arah Galuh. Nah, saking takutnya Galuh, sampai-sampai tubuh istrinya itu dilempar oleh Galuh. Dan begitu tubuh istrinya ini dilempar, Galuh pun menyalakan lampu. Begitu dilihat istrinya itu nangis. Nah, disitulah Galuh menjelaskan, maaf yang, aku tadi ngelihat kamu itu kayak bukan kamu, wajahmu tiba-tiba berubah jadi tua, keriput. Nah, si Puji ini tetap nangis. Nah, keesokan harinya, Galuh itu merasa sikapnya Puji ini semakin berubah. Dia semakin sering marah. Bahkan sering si Puji ini melakukan kontak fisik ke Galuh. Jadi Galuh itu merasa dia sering dipukuli oleh istrinya. Bahkan rambutnya sering dijambak. Dan Galuh itu merasa dia sudah nggak nyaman lagi dengan si Puji. Nah, sampai sekitar 2 bulan berjalan, Galuh pun memberanikan diri ngomong ke Pak Anwar, ke bapaknya Puji. Jadi satu ketika Galuh ini ketemu dengan Pak Anwar di satu tempat. Galuh ini ngomong ke Pak Anwar, dia cerita semua tentang perlakuan istrinya itu. Nah, pada waktu itu ternyata Pak Anwar ini hanya bisa menghela nafas panjang. Dan pada saat yang sama, di akhir obrolan itu, Pak Anwar bilang, "Mas, saya minta maaf atas perlakuan anak saya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Galuh. Kamu sudah tak anggap anakku sendiri. Kalau memang kejadiannya seperti itu, saya sudah angkat tangan. Saya serahkan sepenuhnya ke sampean sebagai suami. Kalau memang hubungan ini harus berakhir dengan perceraian, saya ikhlas." Sampai 6 bulan kemudian barulah putusan dari persidangan ini turun dan mereka pun resmi bercerai. Nah, pada saat cerita ini diturunkan, pada saat cerita ini dikirimkan kepada Kembara Sunyi, Galuh ini sedang menjalin hubungan dengan perempuan dan sudah melalui proses lamaran. Nah, kira-kira insya Allah tahun depan Galuh ini akan menikah dengan perempuan ini. Dari sinilah Galuh tiba-tiba teringat lagi cerita beberapa tahun yang lalu. Dan cerita ini sudah diceritakan juga pada calon istrinya. Dan calon istrinya sudah bisa menerima semua keadaan dari Galuh. Cerita inilah yang dibagikan oleh Galuh yang asalnya dari Mojokerto. Kami mengucapkan terima kasih kepada Galuh. Dan kami juga mengucapkan semoga hubungan Galuh dan calon istrinya ini bisa berjalan dengan baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa diterima oleh teman-teman, bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.